Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam ruh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga bagi para sahabat-sahabat yang lagi menjalankan puasa Rajabiyah, marilah kita kemahkan Allahumma barik lana fi Rajabi wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabi wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini kita mengangkat tema, yakni berserah diri itulah agama yang hak. Berserah diri itulah agama yang benar. Berserah diri itulah agama yang ada di sisi Allah. Selain berserah diri, bukan agama namanya. Baik apapun agama yang kita peluk, Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya, bila di dalam hati kita
masih wujud manusianya dan gaib Allahnya. Berarti manusianya masih wujud jadi Tuhan. Sehingga Tuhannya gaib dan sehingga Tuhannya tak bisa mentuhani diri manusianya kecuali manusianya yang mentuhani Tuhan. Kok bisa dikatakan manusia mentuhankan dirinya? Bagaimana mungkin manusia tidak mentuhankan dirinya di dalam hatinya? Sementara yang wujud hanya manusianya, yang hidup hanya manusianya, yang mendengar hanya manusianya, yang bisa melihat hanya manusianya, yang bisa berkata hanya manusianya. Seluruh sifat-sifatnya Tuhan telah diambil alih oleh manusianya. Hingga rohnya Tuhan pun dicabut oleh manusianya menjadi roh, menjadi hidup manusia itu sendiri. Inilah yang dimaksud manusia sama-sama mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya. Sama juga seperti saya, saya, Anda, dan bahkan seluruh manusia selama ini masih mentuhankan dirinya sendiri yang ada. Selama ini manusia masih mewujudkan wujudnya sendiri yang ada. Yang hidup masih diri manusianya yang merasa hidup. Inilah yang dimaksud mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah yang dimaksud manusia-manusia yang mempertuhankan dirinya. Jadi tanda-tandanya bila Allahnya, bila Tuhannya, bila Romonya, bila Allahnya, bila Bapaknya, bila Sang Hyang Widi, bila Gustinya tak ada di dalam hati, menjadi Tuhan di dalam hati, menjadi Raja di dalam hati, alias gaib. Allahnya gaib, Romonya gaib, Bapaknya gaib, Allahnya gaib, Gustinya. Itulah tandanya bahwa manusia selama ini telah menduduki, telah merampas kerajaan Tuhan sebagai kerajaan manusianya. Kadang ada sahabat yang tidak percaya, bagaimana sih manusia kok bisa mempertuhankan dirinya? Kalau sudah beragama, apalagi agamanya Islam, ya muhalah manusia mempertuhankan dirinya. Bagaimana mungkin manusia bisa mempertuhankan dirinya, sedangkan hidup saja tak punya, badan saja tak punya. Tapi yang dimaksud mempertuhankan dirinya, manusia telah merampas hidup yang tak dipunyai menjadi hidup manusianya. Jadi manusia yang dikatakan menjadi Tuhan di dalam hatinya, manusia merampas hak cipta badan yang bukan milik manusianya, diaku-akui sebagai milik manusianya. Ini aku Abdul Halim. Inilah manusia yang selama ini ngaku-ngaku ada. Manusia yang selama ini ngaku-ngaku wujud. Manusia selama ini ngaku-ngaku hidup. Manusia selama ini ngaku-ngaku berkuasa atas hidup yang bukan hidupnya, atas badan yang bukan badannya, diambil alih, diakui sebagai milik manusianya. Inilah orang-orang yang mempertuhankan dirinya sebagai Tuhan, sedangkan yang mempunyai, yang memiliki hidup dan badan ditiadakan, digaibkan. Jadi Tuhannya selama ini tidak berlaku apa-apa. Agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, manusia dari manapun, bila belum datang memasrahkan lagi hidup dan badan yang bukan miliknya kepada Tuhannya, maka agama apapun,
golongan apapun, aliran apapun, tak akan pernah diterima amal-amalnya. Sholatnya akan menjadi api baginya, ibadahnya menjadi api baginya, perbuatan baiknya menjadi api baginya, sedekahnya menjadi api baginya. Kenapa? Karena seolah-olah semua apa yang kita lakukan itu hak cipta diri kita sendiri yang merasa berkuasa untuk menjalankan, untuk mensyariatkan, untuk menggerakkan itu semua. Seolah-olah kitalah yang jadi pemerannya, seolah-olah kitalah yang jadi artisnya. Itulah yang dimaksud manusia sama-sama mentuhankan dirinya. Bila yang wujud, bila yang ada, bila yang hidup masuk diri manusianya, inilah tanda-tanda hati manusia tersesat dari Tuhannya. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun manusia semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya, terseok-seok jalannya, merangkak-rangkak jalannya menuju Tuhannya. Kenapa? Karena manusia belum memasuki agama Sang Pencipta. Manusia belum memasuki agama Tuhan. Manusia selama ini seperti saya, hanya agama-agama ala dogma-dogma hawa nafsunya saja. Aku agama Islam, tapi dalam hatiku tak ada berserah dirinya kepada Tuhan. Aku agama Nasrani, tapi di dalam hatinya tak ada penyerahan diri kepada Tuhannya. Aku agama Yahudi, selama ini tak ada penyerahan sedikit pun kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Apa yang diserahkan? Hidup dan badan ini bukan milik kita, maka serahkan hidup dan badan ini kepada Tuhan yang berhak atas diri kita. Bukan diri kita berhak atas Tuhan, tapi Tuhanlah yang berhak atas diri kita. Akan tetapi selama ini semuanya terbolak-balik, seolah-olah kita yang bisa jaga Tuhan, seolah-olah kita yang merasa bisa bertuhan. Akan tetapi Tuhannya seolah-olah tidak bisakan apa-apa, seolah-olah Tuhannya laisa kamitslihi syai'un. Tuhan Allah tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak serupa dengan ciptaannya, Allah tidak serupa dengan siapapun. Lah apa-apa, lah siapapun itu siapa? Kalau Allah tidak serupa dengan apapun, lah yang menciptakan apa-apa itu siapa? Kalau Allah tak serupa dengan siapapun, lah siapapun, saya, Anda ini siapa? Apakah mungkin apa-apa itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Apakah mungkin saya, Anda bisa menciptakan diri kita sendiri? Itulah bila yang wujud masih manusianya, tersesat manusianya dari jalan Tuhannya, sehingga Tuhannya disekat oleh manusianya. Allah laisa kamitslihi syai'un, cukup. Allah tidak serupa dengan apa-apa, Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, cukup. Kalau dibahas lagi, murtad katanya banyak orang begitu. Selagi kita memegang laisa kamitslihi syai'un sebagai puncak-puncaknya orang makrifat, sampai kapan kita mengenal Allah? Bila kepada apapun saja kita tidak tahu, bila kepada siapapun saja kita tidak tahu, seolah-olah Tuhan tak ada, yang ada hanyalah apa-apa, yang ada hanyalah siapa-siapa, yang mana apa-apa, yang mana siapa-siapa, seolah-olah itu terjadi sendiri.
seolah apa-apa dan seolah siapa-siapa itu tercipta-cipta sendiri. Ini kan akidah, ini kan iman, ini kan kepercayaan, ini kan takwanya orang-orang yang tidak punya Tuhan. Inilah kepercayaan, imannya, akidahnya orang-orang yang tidak punya Tuhan. Ya seperti saya. Maknanya bila tak ada Tuhan di dalam hati setiap manusia, akan tetapi yang ada, yang wujud masih manusianya, yang berkedudukan menjadi Tuhan di dalam hatinya, maka inilah yang dimaksud seolah-olah hidup ini hidup sendiri. Seolah-olah hidup ini ada sendiri. Seolah-olah hidup ini muncul sendiri. Seolah-olah badan-badan ini wujud sendiri. Bila itu yang terjadi pada diri kita, inilah tandanya bahwa kita selama ini belum bertuhan. Apapun pengakuan agama yang kita peluk, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Kristen, Sabi'in dan sebagainya, semua itu hanyalah pengakuan-pengakuan versi hawa nafsu kita sendiri. Aku sudah bertuhan, aku sudah serahkan diriku kepada Tuhan. Gombal amok, bohong terus, dusta terus. Kita di dalam hati kita selama ini berkedudukan bak seperti Tuhan. Kita ini adalah makhluk, kok kita tidak mau bila kita dikatakan makhluk di dalam hati kita. Yang mau, kemauan kita selama ini di dalam hati kita menjadi sang kholik di dalam hati kita. Duduk kita ciptakan sendiri. Aku duduk, aku yang bisa duduk. Allah mana mungkin bisa duduk? Ngapain Allah duduk? Bila Allah bisa duduk, murtad kau. Kebanyakan kan begitu. Ketika aku berdiri, seolah-olah akulah pencipta berdiriku sendiri. Akulah pencipta diriku sedang mandi. Akulah pencipta diriku sedang masak di dapur. Akulah pencipta diriku ketika aku sedang belanja ke pasar. Akulah pencipta diriku ketika aku sedang sholat. Seolah-olah semua dicipta-ciptakan oleh diri manusia itu sendiri. Inilah yang saya maksud, manusia sama-sama mempertuhankan dirinya sendiri-sendiri di dalam hatinya karena belum memeluk agama Allah. Islam yang kita peluk selama ini hanyalah belenggu, hanyalah hijab agar kita tak bertemu dengan Allah. Kenapa hijab agar kita tak bertemu kepada Allah? Karena di dalamnya ajarannya Allah gaib. Padahal di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin. Allah itu nyata, bukan gaib. Allah itu lebih nyata dari diri manusianya. Allah itu lebih besar daripada kebesaran manusianya. Allah itu lebih wujud daripada wujud manusianya. Bagaimana mungkin sang pencipta kalah kewujudannya dengan yang diciptakan? Apakah mungkin kue-kue atau masakan yang kita buat itu lebih wujud daripada kita sendiri yang membuat kue? Kalau tidak ada kewujudan kita, ya kue takkan pernah terjadi. Tanpa kewujudan kita, ya kue tak pernah tercipta. Tanpa kewujudan kita, ya masakan takkan pernah bisa matang. Berarti kewujudan kue, kewujudan masakan yang kita masak itu kan bersandar kepada wujud diri kita. Berarti siapa yang lebih wujud antara pencipta dan yang diciptakan?
Karena selama ini kita terdogma dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un, sehingga berat pikiran kita untuk menerobos Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu, Allah tidak serupa dengan apa-apa, Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, maka apa-apa dan siapa-siapa itu seolah-olah ciptaan diri kita yang bisa menyaksikan apa-apa hanya diri kita, yang bisa melihat siapa-siapa hanya diri kita. Kapan Tuhan akan menjadi Tuhan di dalam dada kita? Kapan Allah akan kita pertuhankan sementara Allah ditiadakan, sementara Allah bukan sebagai pencipta di dalam hati kita, akan tetapi kitalah selama ini sebagai pencipta atas hidup dan badan diri kita, dan seolah-olah diri kitalah sang pencipta apapun yang kita kerjakan. Inilah yang saya maksud, manusia sama-sama mempertuhankan dirinya sebagai Tuhan daripada manusia kembali kepada jati diri manusianya. Apa jati diri manusianya? Sebagai makhluk. Stop, jangan jadi Tuhan. Jadi stop, jangan jadi Tuhan. Jadilah makhluk, jadilah orang-orang yang dipergerakkan oleh Tuhannya. Jadilah orang-orang yang diperjalankan oleh Tuhannya. Jadilah orang-orang yang dikuasai oleh Tuhannya. Inilah yang dimaksud agama itu. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Inilah yang dimaksud amal soleh itu. Inilah yang dimaksud ibadah-ibadah itu. Inilah yang dimaksud sholat. Inilah yang dimaksud zakat. Inilah yang dimaksud puasa. Inilah yang dimaksud haji dan sebagainya. Sudah jadi ahad, jadi satu, tidak pecah-pecah lagi. Maka dari itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu selama ini terpecah-pecah. Apanya yang terpecah? Kelakuannya atau lakonnya terpecah-pecah. Oh, sholat ini begini 5 waktu. Oh, zakat ini begini, mengkorbankan hartanya untuk di jalan Tuhannya. Oh, puasa itu seperti di bulan Ramadan atau di bulan Rajabiyah seperti ini. Oh, haji itu seperti kita berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah sana, seolah-olah terpisah-pisah. Kenapa? Karena masih dituhani, karena masih dikuasai oleh manusianya. Ya bisa-bisa. Syahadatnya bisa, sholatnya bisa, zakatnya bisa, puasanya bisa, hajinya bisa. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan atas semua itu. Akan tetapi bila manusia kembali memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, yakni manusia sudah rela, ridho, kembali mempersembahkan lagi hidup dan badannya dengan rela dan ridho, maka Allah akan meridhoi manusianya. Dan ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka manusianya menjadi utusan-utusan Tuhannya, menjadi rasul-rasul Tuhannya, menjadi pesuruh-pesuruh Tuhannya. Tidak dirasuli lagi oleh iblis dan setan, tidak diutus-utus lagi oleh hawa nafsunya, tidak disuruh-suruh lagi oleh kerakusan-kerakusan hawa nafsunya selama ini di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang bangkit kemanusiaannya dari kematian manusianya. Bangkit kemanusiaannya itu apa? Ketika manusianya ketemu dengan hari kiamat. Kiamat itu apa? Ketika manusia menyerahkan, meridhokan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milikku, tapi milik Tuhanku. Inilah yang dimaksud agama yang hak itu.
Inilah yang dimaksud agama yang benar itu. Apapun agama Anda, namanya apapun, wajib tahu ini. Bila tidak tahu ini, ya tidak bisa dikatakan sudah beragama di sisi Tuhan loh ya. Di sini bicaranya di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Kalau nama-nama agama Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, di mata manusia seolah-olah berbeda-beda. Tapi di sisi Allah sama bro. Agama yang apa? Agama yang selingkuh dari agama Tuhan. Karena hatinya masih terbelenggu dengan Islamnya. Hatinya masih terbelenggu dengan Kristennya. Hatinya masih terbelenggu dengan kenasraniannya. Hatinya masih terbelenggu dengan agama-agama yang dipeluknya. Sehingga manusianya tidak bisa pulang. Pulangnya hanya kepada hawa nafsunya sendiri. Agama-agama versi hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu tak heran banyak orang berdebat-debat tentang agama. Tak heran banyak orang berdebat-debat tentang Tuhan. Kenapa? Karena sama-sama belum menemukan agama. Kenapa? Karena sama-sama belum menemukan Tuhan. Maka diperebutkan agama dan bertuhan itu. Karena masing-masing diri manusianya merasa paling benar sendiri di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Inilah yang dimaksud agama yang hak. Jadi tidak usah pindah agama. Bagi yang Islam tidak usah pindah ke agama Kristen. Bagi yang Kristen tak usah pindah ke agama Islam untuk mencari Tuhan. Tetaplah Anda duduk di agama masing-masing. Tetaplah Anda duduk di dalam kedudukan Anda masing-masing. Yang penting hati kita sudah tahu siapa Tuhan. Yang penting hati kita sudah memasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik kita. Itu baru beragama. Itu baru bertuhan. Allah tak memandang wajahmu, Allah tak memandang hartamu, Allah tak memandang agama-agamamu, Allah tak memandang ilmu dan amalmu, Allah tak memandang apapun yang kau kerjakan. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Sudah datangkah hatimu kepada Tuhan? Sudah pasrahkah dirimu kepada Tuhanmu? Sudah rela dan ridhokah dirimu? Hanya Tuhan yang mentuhanimu. Hanya Tuhan yang menggerakkanmu. Hanya Tuhan yang memperjalankanmu. Rela tidak dirimu? Akan tetapi selama ini kita tidak akan pernah rela dan ridho bila duduk ini Allah. Selama ini kita takkan pernah ridho bila berdiri ini Allah. Selama ini kita tak akan pernah bisa ridho di dalam hati kita bila sholat ini Allah. Selama ini kita tidak pernah ridho bahwa yang makan ini Allah. Bukan Allah yang makan loh ya. Allah tak butuh makan. Jasad inilah yang butuh makan. Sehingga Allah memelihara jasad-jasad ciptaannya ini dengan cara menyuapi, dengan cara memakani, dengan cara memberikan rezeki. Itu maksudnya. Bukan Allah yang makan, bukan Allah yang minum. Jasad-jasad inilah yang butuh makan dan minum. Kenapa? Karena jasad ini datangnya dari tanah, sama-sama dari tanahnya dengan makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum selama ini. Sejenis. Maka dari itu Allah lah yang berhak memelihara, Allah lah yang berhak mencukupi, Allah lah yang berhak menjaga manusianya. Jadi kalau manusia sudah dijaga Allah, enjoy saja. Tapi kalau manusia yang jaga Allah, maka akan ditemukan bala musibah, bencana,
akan diketemukan dengan ketakutan dan ketakutan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena masih jadi Tuhan yang merasa bisa jaga Tuhan dengan sholatnya. Kita merasa bisa jaga Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. Kita merasa bisa menjaga Tuhan dengan zikiran-zikiran kita. Kita merasa bisa menjaga Tuhan dengan sholawatan-sholawatan kita. Kita merasa bisa menjaga Tuhan dengan amal kebaikan-kebaikan kita. Seolah-olah kita yang berhak jaga Tuhan. Ngapain Tuhan dijaga? Iya, akhirnya kita terbelenggu oleh iblis dan setan, yang mana seolah-olah iblis dan setan lebih mulia daripada Tuhan. Ngapain jaga Tuhan? Kita yang dijaga Tuhan. Ngapain kita susah-susah bertajali kepada Tuhan, sedangkan Tuhan bertajali pada diri setiap manusia. Sedangkan Tuhan sudah menghidupi kepada seluruh manusia. Maka tugas kita hanya mempersembahkan lagi, menyerahkan diri lagi. Itulah agama, itulah bertuhan, itulah amal soleh, dan itulah pahala, dan akan segera masuk ke dalam surganya Allah. Apa surganya Allah itu? Ketika hati kita damai, tenang, bahagia di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah tak butuh apa-apa lagi. Kenapa kita tak butuh apa-apa lagi? Karena Allah lah yang berhak mencukupi semua kebutuhan-kebutuhanku. Akhirnya hidup ini enjoy saja. Tak ada hal yang dipikirkan, hati selalu lost. Inilah yang membuat manusia bisa sehat dari sakit-sakitnya. Inilah manusia bisa sembuh dari sakit-sakitnya. Karena puncak-puncaknya segala penyakit yang ada di tubuh kita adalah kotornya hati kita. Ini loh penyakit yang harus disembuhkan, yakni jangan jadi Tuhan, jadilah makhluk. Maka kita akan hidup bahagia di dalam surganya Allah. Bukan nanti surganya Allah yang versi manusia. Tuhan, surga yang versi manusia sekarang sudah terjadi. Neraka versi Allah sekarang sudah terjadi. Neraka versinya Allah yang dikatakan Allah itu neraka yang bagaimana? Bila masih badan-badan dan hidup ini teraku-akui oleh diri manusia, itulah bahan bakarnya neraka. Bahan bakarnya neraka supaya menyala-nyala. Kapan nyalanya? Apa besok? Besok tidak ada, bro. Yang ada sekarang, ketika badan dan hidup diaku-akui oleh manusianya, ya langsung kebakar. Yaitulah neraka, yaitulah azab kubur, yaitulah siksa kubur, yaitulah alam barzah, alam penyekat, alam pendinding antara Tuhan dan manusia. Manusianya masih jadi Tuhan dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberikan kepahaman, senantiasa diberikan petunjuk, dan senantiasa diberikan kemudahan untuk mengaplikasikan semua ini, untuk menyerahkan total jenderal bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itulah berserah diri. Itulah yang dinamakan Islam. Itu bukan Islam-Islaman. Aku Islam-Islaman. Kenapa? Karena belum diserahkan dirinya. Jadi agama yang hak itu, agama apapun Anda, yang penting Anda serahkan. Hidup dan badan ini bukan milik Anda, tapi milik pencipta Anda. Siapa sih penciptaku itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Jadi hidup yang kita aku selama ini loh Allah. Jadi badan-badan yang kita anggap badan ini loh, dohirnya kenyataan
Allah. Bila badan ini milik kita, apakah kita tahu jeroan yang ada di dalam diri kita? Bila badan ini milik kita, apa kita yang menjaga, yang mengolah makanan, minuman menjadi energi, menjadi tenaga, menjadi vitamin, menjadi kotoran? Apakah kita yang memelihara itu semua? Inilah tanda bukti bahwa hidup dan badan itulah kenyataan zahir batinnya Allah yang selama ini dianggap sebagai zahir batinnya manusia yang tidak bertuhan karena masih diakui milik manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin daf'ul bala agar kita taubat dari kezaliman yang selama ini kita perbuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين.